Jadi ada beberapa pustaka utama yang bisa kalian akses gitu ya. Ini dari online semua bisa diakses. Jadi seperti Kartrop itu yang tentang Next American Metropolis, itu konsep yang awal kelihatan jelas gitu ya, maksudnya TOD itu apa, nanti bisa diakses. Terakhir saya bisa akses file PDF-nya ya, walaupun itu bahasa Inggris. Tapi saya belum sempat ngasih di linknya ini karena ini RPS-nya di bulan lalu ya. Terus nanti bisa pakai ini ya, literatur lainnya, dan ini ya, ada literatur dari saya, buku ajar TOD, tapi nanti mungkin di pertemuan keberapa gitu ya, karena belum selesai ya, jadi baru baru sampai 4 bab saya buat, nanti bisa dijadiin rujukan untuk ini ya, untuk materi TOD itu seperti apa. Kemudian mata kuliah prasyaratnya ini ya, harusnya kemarin di semester sebelumnya kalian dapat MK ini ya, permukiman ya, asal permukiman ya, kok permukiman kota atau permukiman itu ya, mata kuliah satu yang di pengampunya Pak ini ya, Pak Wahyu lah ya, harusnya ada di MK itu ya. Jadi kalian dapat MK pilihan permukiman itu seperti apa, nanti lanjutannya adalah MK ini gitu. Nanti ada lanjutannya juga, ada MK yang konsep kota berkelanjutan nih. Jadi harapannya kalian melalui MK syarat yang kemarin, yang konsep permukiman kota. Kemudian RPS-nya ini setiap pertemuan nanti dijelaskan ya terkait materinya itu apa saja. Ya kalau sekarang ini tahapnya dua ini ya. Di pertemuan ini terhitung dua tatap muka ya. Yang pertama adalah penjelasan terkait alur RPS ini. Kemudian nanti dibahas tentang sejarah dan kota transit yang materinya tadi udah saya share juga ya. Jadi harapannya hari ini kita dapat dua materi ini. Nanti ada UTS seperti biasa sama UAS ya. Nanti mungkin implementasinya tergantung kondisi dari ini ya, materi yang udah disampaikan. Jadi harapannya kalian sebelum ikut perkuliahan udah baca RPS-nya yang udah saya share di minggu lalu. Jadi nggak mulai dari nol atau kosong gitu ya, blank gitu ya. Jadi bisa dipahami materinya, dan materinya setiap bab nanti saya share kalau bisa di pagi atau agak siang, saya share. Jadi sebelum mata kuliah kalian udah ada bayangan ya, ini kayaknya mau bahas apa, mau membicarakan apa. Jadi ketika berdiskusi nanti bisa agak connect gitu ya. Oke, untuk RPS ada yang mau didiskusikan atau mau bahas UTS-nya seperti apa yang harus dicicil segala macam. Ada yang mau didiskusikan terkait RPS-nya? Belum, belum Pak. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Saya ganti ke materi aja. Oke, kita mulai ya. Jadi ini dari MK TOD ini sebenarnya bisa dibahas banyak ya, nggak langsung ke apa sih sebenarnya TOD itu dan bagaimana prinsip-prinsip perancangannya dan implementasinya itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kita bahas lebih awal dulu terkait sejarahnya dan perkembangannya. Jadi kalian punya bayangan setiap konsep itu, setiap uh, prinsip perancangan kota atau bangunan atau filosofi area kawasan itu biasanya bermulai dari permasalahan gitu ya. Jadi
Mereka mau menciptakan solusi dari suatu permasalahan perkotaan. Sama seperti kemarin yang di MK kota keberlanjutan, itu teori dan konsep kota keberlanjutan. Jadi saya kasih materi terkait permasalahan perkotaan, dan kalian saya minta untuk bikin tugas ya, presentasi ya. Jadi eh, jadi kalian paling tidak tahu permasalahan di kota kita, Balikpapan, Samarinda, atau Penajam, atau Kutai gitu ya. Permasalahannya itu apa, nanti disampaikan, dan baru nanti kita bahas ke kota keberlanjutannya. Seperti itu ya metodenya. Jadi nggak satu arah. Oke, jadi MK ini materinya ini ya. Jadi pertemuan ini materinya itu terkait pengenalan sejarah dari TOD itu. Jadi TOD ini nggak tiba-tiba muncul gitu. Uh, Konsep ini ideal untuk suatu perkotaan ya. Biasanya ini TOD ini diterapkan di kota-kota yang padat penduduk gitu ya. Dan seperti Balikpapan itu sebenarnya udah mulai harus diterapkan TOD ya. Jadi Balikpapan itu sudah ada perencanaan besar ibu kota negara, terus populasinya sudah hampir ini ya, hampir naik 50% ya. Sekarang hampir 1 juta ya. Oh, nggak salah kemarin kan kita 750 ya, sebelum ada isu-isu IKN itu. Sekarang udah 1 juta. Mungkin sekarang udah 1.200.000 itu penduduknya. Nah, makanya kita sudah muncul tuh permasalahan perkotaannya, seperti macet, defisit BBM segala macamnya, SPBU kita defisit, terus kota yang membludak gitu ya. Nah, mungkin yang direncanakan bagus mungkin IKN-nya, tapi Balikpapannya kan ada pemerintahan kota sendiri gitu ya, yang mungkin harus mulai memikirkan terkait konsep-konsep TOD atau kota berkelanjutan gitu ya. Oke, jadi nanti dibahas pertama adalah terkait pengenalan sejarah terkait konsep TOD, kemudian perkembangannya di dunia. Nanti saya ambil salah satu contoh aja. Konsep TOD itu kemudian di Indonesia udah seperti apa gitu ya, TOD itu. Oke, jadi mulai adanya TOD itu ini ya, filosofi TOD itu akarnya sebenarnya dari konsep ini ya, TCRT ini ya. Jadi ada dua kota, misalnya kayak kota Balikpapan sama Samarinda gitu ya. Dan itu di penduduknya sama levelnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana menghubungkan dua kota itu dalam ini ya, dalam satu koneksi transportasi. Jadi di sana itu di tahun 1865 itu ada kota Saint Louis ya dan Columbia Heights, itu ada ide dari Thomas Lowry ya. Jadi di 200 abad yang lalu itu menciptakan sistem koneksi ya. Jadi ada penghubung antara dua kota yang menggunakan medianya itu tram, kereta listrik gitu ya. Jadi dia ada titik-titik yang terencana sebagai tram, memang lebih mirip seperti kereta api, tapi dia memiliki ini ya, pusat-pusat berhenti yang memang sudah direncanakan udah cukup baik. Tapi di sini dia tempat berhentinya itu adalah real estate, permukiman yang terencana gitu ya. Jadi dari konsepnya Lori ini dari satu perumahan, misalnya kalau di Balikpapan itu kayak di Balikpapan baru itu dikoneksi sama uh, tram listrik ini, tram ini, terus tapi dia ke antar perumahan gitu ya. Jadi nggak connect ke satu lokasi, misalnya kayak pasar atau connect kepada permukiman non perumahan gitu ya. Jadi dia hanya berhenti di lokasi-lokasi yang memang perumahan real estate itu terencana jadi perumahan baru, misalnya turun di Wika dia berhenti, terus di mana lagi yang di perumahan yang agak bagus-bagus itu ya, rank ini dia berhenti gitu ya di Grand City misalnya gitu. Tapi dia nggak berhenti di seperti di sentral-sentral ekonomi ya. Nah ini sebenarnya yang tapi ini menjadi awal ya, titik awal TCRT ini awal untuk konsep pemikiran terkait TOD ini, Transit Oriented Development. Ini ada beberapa ini dokumentasi dari konsep TOD itu diterapkan gitu ya. Jadi dia ada central stationnya untuk berhenti di titik-titik yang udah direncanakan. Kemudian dia berkumpul juga dan dia dikoneksikan sama ini ya,
seperti kayak taman-taman gitu ya, atau ruang terbuka. Jadi dia berhentinya di antara ruang taman-taman terbuka. Oke, itu yang periode pertama TCRT. Yang kemudian ada periode keduanya, yaitu abad 19, itu muncul adanya Garden City Movement ya. Jadi kalian kalau membaca tentang permukiman, atau mungkin materi ini udah disampaikan di Pak Wahyu ya, di materi permukiman perkotaan. Jadi ada istilahnya Garden City Movement ya. Bagaimana kota itu atau permukiman itu tumbuh di ini ya, dibentuk seperti taman-taman, tapi permukimannya itu berada di tengah-tengah taman-taman itu ya, bukan seperti kita ya. Kalau kita itu permukimannya, tamannya berada di dalam permukiman ya. Kalau di sistem Garden City Movement ini, eh, permukimannya yang di dalam taman gitu ya. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi dia berklasternya ini seperti ini, tapi lebih banyak mayoritas dari tamannya gitu ya. Nah, dari periode ke-19 ini dia mulai muncul mengkoneksikannya ini ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ada concern terkait pembatasan populasi, kemudian dia membentuk suatu permukiman sendiri, atau sekarang di Indonesia itu lebih idealnya itu kota satelit gitu ya. Jadi kota-kota kecil yang dikoneksikan dengan batas jumlah populasi tertentu gitu ya. Kalau di Pulau Jawa itu banyak kota-kota kecil yang berada di sekitar kota besarnya gitu. Misalnya kayak di Surabaya itu ada kota Sidoarjo, Gresik ya, Jombang gitu ya, berada di serambi dari Surabaya. Kalau di Jakarta kan Jabodetabek, tapi kan Jabodetabek itu udah nggak bisa dibilang sebagai kota satelit ya, karena padatannya lebih tinggi juga dan tinggi juga gitu ya. Jadi lebih ideal membandingkannya ke Surabaya gitu ya untuk satu konsep ini. Tapi bedanya memang di sana tidak menerapkan ini ya, sistem town center ya, maksudnya itu dia populasinya itu terpusat pada satu kota dengan fasilitas lengkapnya. Nanti dia berjarak berapa kilo lagi, misalnya 50 kilo lagi itu ada permukiman, atau 15 kilo itu ada permukiman baru lagi dengan fasilitas lengkap juga. Kemudian di sisi lainnya itu ada lagi gitu ya. Jadi terpisah seperti satelit-satelit kecil gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya dia nggak bisa dijadiin kota satelit ya. Karena dia tumbuhnya tidak beraturan gitu ya, tidak bisa direncanakan ya, atau tidak bisa diatur itu, entah gimana. Kalau di Indonesia itu susah sekali diatur untuk konsep-konsep kotanya gitu ya, Garden City. Jadi lebih banyak pemerintah kota itu membenahi apa yang sudah terbangun gitu ya. Jadi tidak merencanakan lebih awal terkait kota itu nanti seperti apa. Bisa jadi Balikpapan seperti itu ya. Dia nanti ini tumbuhnya tidak terencana dengan baik. Jadi nanti akan populasinya itu hanya penuh menyebar secara horizontal gitu ya. Nanti di Tritip itu udah penuh semua, di Karyango udah penuh. Ya, padahal lahan kita kalau nggak salah itu cuman ini ya, 25 kilometer persegi ya. Jadi kota Balikpapan itu luasnya cuma 25 kilometer persegi. Jadi kalau semuanya itu nanti orang Balikpapan penuh dengan permukiman horizontal, misalnya permukiman horizontal itu seperti perumahan gitu ya. Itu nanti akan ini ya, akan nggak ada konsep garden apa segala macam itu. Jadi kualitas kotanya itu mirip Jabodetabek ya. Jadi pemukiman horizontal semua. Nah, kalau kita berkaca ke ini ya, Singapura segala macam, dia lahannya kecil juga, mungkin kurang lebih dari Balikpapan juga, tapi dia lebih fokus ke ini ya, kota vertikal ya. Itu nanti ada di materi kota keberlanjutannya. Jadi bagaimana pemerintah kota itu tidak atau berusaha untuk tidak lahan horizontalnya itu habis, tapi memberi peluang untuk ini ya, hunian vertikal ya. Karena kan yang menghabiskan lahan itu sebenarnya permukiman ya. Jadi kalau semua orang beli lahan horizontal atau landed itu nanti akan habis ya, Balikpapan itu. Lahan landednya akan habis, dan nanti baru muncul ini ya permasalahan macam-macam tuh kalau landed. Oke, itu dulu untuk dua yang ini, konsep ini. Kalau ada yang mau dua periode ini, ada satu lagi sih periodenya, nanti dilanjutin. Kalau ada yang mau didiskusikan dulu nih.
ngobrol ya. Jadi nggak usah diskusi, ngobrol. Kalian ini ya, jadi mindsetnya arsitek itu harusnya ada dua ya. Jadi kalian mindsetnya nggak harus selalu bangunan gitu. Jadi ini kan kalian udah 2 tahun lebih ya perkuliahannya. Jadi mulai terbentuk arsitektur itu apa, arsitek itu melakukan apa gitu ya. Udah mulai terbentuk. Nah, sebenarnya arsitek itu tidak hanya melakukan perancangan atau desain untuk suatu bangunan gitu ya atau kawasan gitu ya. Tapi arsitek itu juga bisa masuk ke perancangan kota gitu ya. Jadi kegiatan kalian itu bisa luas gitu ya, nggak cuma melakukan desain bangunan 2 lantai, 3 lantai, rumah tinggal secara pribadi misalnya gitu. Tapi kalian bisa terlibat dalam ini ya fokus-fokus perancangan kota ya. Di sana juga ada peluang untuk arsitek untuk ini ya, untuk berpartisipasi untuk kerja ya. Jadi nggak harus interior atau apa. Misalnya nanti punya skill terkait perencanaan kota gitu ya, atau pemahaman tentang kota, itu nanti levelnya ada di level kedua dari arsitek gitu ya. Jadi kalau arsitek pertamanya itu pasti merancang-merancang bangunan kecil-kecil gitu. Nanti kalau udah mulai pemikirannya agak luas, nanti mulai masuk ke dalam ranah perkotaan gitu ya. Seperti itu sih. Jadi ada dua ini ya sudut pandang. Jadi nggak harus selalu interior atau perancangan bangunan, tapi nanti ada alternatif. Sekarang udah masuk ke alternatif yang ketiga tentang kota. Jadi bagaimana merancang untuk kota itu juga harus ini ya harus ada peluang untuk arsitek masuk ke sana. Oke, ada yang mau didiskusikan terkait dua topik ini dulu? Gak ada ya, ini ya. Berarti ini. Jadi ini sebenarnya yang muncul terlihat sebagai TOD gitu ya pada tahun 90-an gitu ya. Ini ada Peter Calthorpe ya. Dia seorang arsitek juga. Nah ini saya bilang tadi dia arsitek, uh, ars, hanya seorang arsitek, backgroundnya S1 Harvard nggak salah. Jadi dia arsitek, kemudian dia memiliki fokus kepada ini ya, urban planning ya. Jadi dia lebih melihat ke arsiteknya ini masuk dia. Jadi banyak yang dia bahas itu terkait ini ya, trotoar, terus lingkungan sekitarnya, terus pedesaan, ya, kompak komunitas gitu ya. Jadi dia mulai berpikir arsitek harus masuk ke ranah yang ini ya, yang tatanan kota gitu. Jadi dia membuat buku gitu ya terkait TOD. Jadi bukunya itu yang ini, yang New American Metropolis itu, bukunya itu. Nanti itu bisa di-download secara gratis kok salah di PDF Coffee. Jadi kalian bisa copy di sana. Nah, di dalam 3 periode itu, jadi tahun 90-an ini mulai ini ya, mulai terlihat ya. Kalau sebelumnya ini tahun 18-an, terus kemudian di 19-an, dan ini tahun 1990-an ya, mulai kelihatan bahwa mulai melakukan konsep bagaimana uh, TOD itu seperti apa gitu, mulai terlihat gitu ya. Jadi menurut Peter, dia mengungkapkan bahwa kota tuh harus bisa dijangkau dengan ini ya, konten aksesibilitas berjalan kaki ya. Jadi dia dalam satu titik itu radius kota itu harus bisa diakses untuk pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu kalau di konsepnya Peter ini sekitar kalau nggak salah 1 kilo atau 1,2 kilo gitu ya. Tapi kalau di konsepnya yang lain itu 800 meter gitu ya. Jadi dalam satu radius misalnya ini ya, saya ambil sketsa. Mil ini adalah titik untuk menjadi pusat ya. Di mana di sini ada jalan raya, di sini ada seperti kereta api misalnya, atau ada lantong parkir gitu ya. Nah, dalam radius ini
itu ada batasannya dari titik ini ke sini tuh ada sekitar 1,2 kilo atau 800 meter gitu ya. Nanti yang kita kaji lagi di bab selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Nah, dalam satu radius itu nanti ditentukan di mana menurut konsepnya dia itu harus tersedia residen. Jadi di sini ada residensial, permukiman atau hunian. Kemudian ada transit shop, ada ruko lah ya. Kalau di kita lebih banyak ruko atau pertokoan. Terus ada ruang komersial itu seperti mall. Kemudian ada hunian alternatif misalnya vertikal gitu ya. Kemudian konsepnya dia ini memang belum memasukkan ini ya. Kalau sekarang kan udah mulai LRT, MRT segala macamnya. Tapi konsepnya ini jadi dasar untuk pengembangan TOD di periode 2000-an ya, tahun 2000-an ini. Jadi di mana konsep punyanya Peter ini ditambahkan koneksi nggak hanya jalan ya. Kalau ini kan masih jalan raya. Bisa jadi ini bis atau transportasi pribadi ya. Tapi kalau sekarang itu udah digunakan dikoneksi dalam bentuk kereta api ya, kereta api atau LRT, MRT gitu ya. Kalau di Indonesia. Oke, jadi kalian bisa ini ya. Jadi yang pertama periode pertama itu adalah Thomas Lowry, kemudian periode keduanya ada apa nih gimana bacanya? Ebenezer Howard ya. Konsep Garden City, terus yang terakhir ada Peter Cooper nih. Nah, dari 3 periode ini baru sekarang udah mulai kelihatan bentuknya TOD. Jadi nanti materi selanjutnya terkait TOD seperti apa dan prinsip-prinsip perancangan seperti apa kita munculnya dari ini ya, dari tahapannya ini ya, TOD-nya Peter Cooper ini ya, yang bukunya No American Metropolis. Jadi nanti perancangannya mulai dari periode itu, prinsip perancangannya apa saja, terus konsepnya apa saja, terus implementasinya seperti apa. Oke, yang kedua ya, jadi pembahasan kedua terkait perkembangan TOD di ini ya, di dunia secara global gitu ya. Sekarang kalau kalian ini coba berkunjung gitu ya ke Singapura gitu ya. Singapura itu punya kelebihan terkait ini ya, konektivitas ya. Jadi kalau kita turun dari airportnya, kalau mau ke Sentosa itu bisa naik ke Sentosa Island itu bisa naik ini ya, naik mobil travel juga bisa. Tapi bisa naik bis gitu ya, yang terkoneksi langsung dari airport ke Sentosa misalnya gitu ya. Terus nanti kalau mau dari Sentosanya bisa naik bis atau naik transportasi umum lagi itu langsung ke area pusat kotanya gitu ya, yang terpisah dari ini ya, Sentosa Island. Dan kalau mau ke border atau mau keluar ke Johor Bahru gitu ya, nyebrang ke Johor Bahru itu juga ada bisnya ya, semua ada bis layanannya menuju ke Johor Bahru dan semua itu kalau nggak salah jam 11 malam ya, kalau nggak salah itu jam 11 malam itu batasnya. Batas untuk transportasi publik ini ya, berhentinya. Ya kalau udah lewat dari jam 11 malam ya mungkin adanya taksi atau ini ya. Kalau di bawah jam 11 malam kita bisa naik semua alternatif pilihan transportasi gitu. Jadi secara konsep di sana di dunia misalnya yang paling mungkin untuk diimplementasikan di Indonesia adalah yang dilakukan Singapura ya, karena mungkin karakteristik penduduk atau manusianya itu mungkin mindsetnya kurang lebih Indonesia gitu ya. Jadi Singapura itu sistemnya dia kan ada punishment yang membuat orang itu menjadi tertib gitu ya. Di Indonesia mungkin harusnya seperti itu ya. Dikasih punishment mereka akan tertib. Jadi kalau kita compare TOD itu di misalnya yang udah settle seperti Denmark gitu, dan Belanda itu mungkin jauh sekali kita melakukan komparasinya. Oke, jadi di Singapura itu ada Land Transport Authority ya. Jadi di sana mengembangkan terkait pilihan-pilihan transportasi publik dan dikoneksikan dengan TOD ya. Jadi mulai mengerucut terkait TOD itu sebenarnya bukan suatu tempat atau bukan suatu transportasi publik atau ini ya,
bukan ibaratnya itu bukan jadi itu konsep. Jadi dia TOD itu suatu tempat yang menjadi ruang untuk koneksi transportasi, untuk permukiman dan untuk sekolah dan sekolah ini dalam satu kawasan gitu ya. Dan itu dirancang setelah bangunan permukiman itu udah jadi gitu, maksudnya sudah ada permukimannya dan baru itu diterapkan TOD gitu ya. Nah, misalnya contohnya di Balikpapan gitu ya. Jadi nanti mungkin nanti di tugas ininya ya, nanti kalian membuat konsep terkait di mana titik-titik yang bisa dikembangkan sebagai TOD di kota Balikpapan gitu ya. Nanti ada penjelasannya terkait bagaimana membuat konsep. Nah, jadi bisa jadi ini yang kawasan yang masuk dalam lokasi potensial TOD itu mungkin berdasarkan kita analisis ternyata ada di Rapak misalnya gitu ya. Jadi bundaran Rapak itu sebagai lokasi yang ideal untuk TOD misalnya gitu ya. Dengan prinsip-prinsip TOD-nya itu masuk semua misalnya asesmennya. Atau misalnya yang bisa masuk itu di ini Damai di terminal Damai itu ya. Di situ itu termasuk untuk potensial untuk dijadikan kawasan TOD. Jadi apa saja yang perlu dilengkapi untuk memaksimalkan konsep TOD itu dalam ini. Dan kemudian bagaimana mengoneksinya antar titik TOD itu dalam jadi satu jaringan gitu ya, yang berguna gitu. Tuh, jadi dia belajar dari Singapura seperti itu ya. Jadi di Singapura itu dia ada kantor, ada kegedean. Ada perkantoran, ada retail ini seperti mall ya. Kemudian ada kantor lagi, ada rumah sakit, ada retail lagi, mall-mall lagi. Kemudian ada ini, ada MRT, maksudnya ini ada stasiun sebagai pendukung transportasi publiknya. Kemudian dia ada pengembangan terkait pedestrian. Terus dia ada kantong parkir gitu ya. Jadi di Singapura itu direncanakan dalam satu titik itu harus dikoneksikan dengan MRT misalnya. MRT atau pilihannya BRT gitu ya, bis rapid transit. Itu harus ada dikoneksikan salah satu dari itu dan di situ dipetakan sebagai kawasan yang TOD. Di situ ada mallnya, ada perkantorannya dan ini retail misalnya gitu dan rumah sakit. Dari kriteria itu ada gitu ya. Terus itu dijadiin lokasi TOD. Kemudian di situ disediakan kantong parkir untuk sepeda gitu. Jadi orang itu sebenarnya merubah mindset dari orang yang menyetir kendaraan dirubah untuk berjalan kaki gitu ya. Dengan menyediakan sistem TOD ini gitu ya. Jadi mereka tidak menggunakan kendaraan sendiri lagi atau konsumsi energi BBM lagi, tapi dia menggunakan transportasi publik. Misalnya nanti orang yang tinggal di sekitar sini, di sekitar pemukiman di dalam ini, dia mau ke rumah sakit tinggal jalan kaki, mau ke kantor dia jalan kaki gitu ya. Terus dia mau ke mall dia tinggal jalan kaki atau kalau dia mau ke lokasi yang lain dia akan naik MRT atau BRT secara untuk berjalan kaki juga gitu ya. Dan di sana juga ada kayak indikator seperti ruang publiknya juga gitu. Jadi nanti di dalam satu kawasan itu diidentifikasi sebagai potensial TOD. Nah, itu akan dikembangkan menjadi kawasan TOD gitu ya. Nanti tinggal misalnya belum ada kereta berarti nanti bis yang akan berhenti di situ dan melayani area itu misalnya mau kemana-kemananya. Tapi dalam satu area 1,2 kilo itu mereka tidak menggunakan ini ya mobilnya. Jadi mereka kalau yang agak lansia mungkin nanti pakai sepeda dari titik terjauh dari 1,2 kilo itu ke pusat titik pusatnya mungkin nanti dia bersepeda gitu ya. Kalau yang muda mungkin jalan kaki seperti itu. Itu ya itu konsep-konsep yang perlu dikembangkan dan itu udah dikembangkan di Singapura. Kemudian kalau di Singapura dia concernnya berbeda dengan kita ya. Jadi di sana dia sistemnya vertikal ya, huniannya vertikal. Kalau di kita masih horizontal ya. Jadi yang dijual sama pemerintah atau pengembang itu lebih banyak habisnya itu horizontal gitu. Jadi kita belum ada hunian vertikal yang laku banget ya. Misalnya kayak apartemen-apartemen di Balikpapan itu kan lebih banyak
kosong ya atau diinvestasikan kembali ya belum banyak gitu ya. Tapi mungkin kalau ada kebijakan dilarang untuk melakukan eksploitasi kawasan hijau secara besar-besaran untuk perumahan gitu, mungkin nanti akan ada alternatif untuk ini ya. Jadi pendatang yang akan kerja di IKN misalnya gitu, nanti akan tinggalnya di apartemen itu ya. Jadi kalau mereka bebas membeli lahan landed di Balikpapan, nanti akan cepat habis tuh kota Balikpapan. Dan apartemen-apartemen yang disediakan sama pengembang itu tidak terserap gitu ya. Itu pentingnya ini ya, cari pemimpin atau yang punya konsep ya. Kalau kita ini, jadi dia ikut berpikir gitu ya, kota saya ini mumpung saya memiliki wewenang ya atau punya jabatan yang bisa membuat kebijakan itu, saya buat produksi kebijakan sebanyak mungkin gitu ya. Salah nggak apa-apa, nanti kan dievaluasi ya kalau kebijakan. Paling enggak dia ada kebijakan-kebijakan terus yang dia produksi. Sebenarnya kan misalnya kayak wali kota atau anggota DPRD gitu, kan yang kita perlukan ini ya, semakin banyak peraturan yang mereka buat produksi, itu semakin baik ya. Jadi nggak kita butuh wali kota untuk datang ke suatu acara untuk menjadi tamu acara kita gitu ya. Sebenarnya mereka harus produksi regulasi agar kota kita jadi lebih baik gitu ya. Contohnya Singapura lah ya. Kemudian ya, tapi di Singapura itu ada ini ya. Kalau dia udah duluan ya, mungkin periode tahun 90-an dia udah menerapkan konsep TOD itu, kita termasuk yang terlambat ya, karena berbelit-belit juga. Jadi di Singapura itu juga ada masalah ya terkait perencanaan TOD ini. Jadi nggak selalu suatu penerapan TOD itu berjalan lancar gitu ya. Ya mungkin juga ada pengaruh terkait dampaknya juga ya. Jadi setelah ada perencanaan, masalah pertamanya itu di sana juga ada sistemnya, eh, ada kota baru yang muncul di Singapura itu atau permukiman baru yang muncul yang jaraknya cukup jauh dari TOD gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau untuk dilekatkan kembali dengan TOD-nya agak susah gitu ya. Kemudian banyaknya ini ya lahan kosong di dekat stasiunnya, maksudnya di pusat kotanya. Ini kan sebenarnya kalau kita bikin TOD, lahan yang ada di radius 1,2 itu akan menjadi nilai yang sangat tinggi gitu ya. Di lahan yang dilewati oleh TOD, misalnya di Jakarta sekarang. Di Jakarta tuh kalau beli apartemen yang dekat dengan MRT atau LRT, itu harganya bisa 2 kali lipat dari apartemen yang jauh ya, di luar dari radiusnya MRT itu. Jadi itu ini ya bagaimana transportasi publik dan TOD ini bisa membuat nilai dari lahan itu lebih mahal gitu ya. Itu harusnya mulai dipikirkan juga di Balikpapan. Oke, ini untuk di Singapura ada yang mau nambahkan atau yang di Singapura tentang di dunia? Belum kita bahas yang di Indonesia. Ayo yang puasa ngobrol. Apa pada lagi nyari takjil? Saya di jalan, Pak. Dengerin aja dari tadi. Oh iya. Sambil nyari takjil. Oke. Jadi saya buat khutbahnya. Oke. Yang di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini kita udah mulai ini ya, cukup cukup ada contoh gitu ya, maksudnya penerapan TOD itu di Indonesia itu udah ada di Jakarta gitu ya, dengan beberapa titik TOD gitu ya. Tapi di kota selain Jakarta itu belum ada. Kalau yang di Palembang itu hanya menyediakan MRT atau LRT gitu dari bandara ke ini gitu ya. Tapi dia tidak merencanakan konsep TOD itu secara utuh gitu ya. Jadi dia tidak mengembangkan bagaimana TOD itu memang berbasis lahan gitu, lahan yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung TOD itu. Kemudian ini ada Pergub Lit nomor 15 ya untuk DKI dan ada peraturan pemerintah juga terkait
pengembangan kawasan transit ya. Saya agak lupa nomornya. Tapi nanti dibahas di pertemuan lanjutannya. Nah, di Indonesia ini dia menggunakan TOD, tapi dia berbasis biaya yang cukup mahal untuk ini ya, di koneksinya itu selalu menggunakan MRT ya. Jadi kalau kita perhatikan yang di Jakarta ini dia memang punya perencanaan terkait TOD ini adalah TOD yang diklasifikasikan berdasarkan ini ya. Ini kok ada di laut ini apa nih? Jadi diklasifikasikan sebagai yang penting atau utama gitu ya. Jadi dia klasifikasikan dulu. Terus di titik-titik ini pasti dia melakukan kajian dulu ya, mana titik yang paling penting untuk dijadikan TOD, terus mana yang menjadi pendukung gitu. Jadi nanti dalam radius 1,2 itu seperti ini 1,2, ini 1,2 itu ada yang berada di dalam radius ini, ada yang di luar radius ini ya. Seperti ini kan di luar ini. Di Jakarta itu dia mencoba mengkoneksikan dulu dari utara ke selatan, terus nanti dari barat ke timur gitu. Nanti pasti nanti dia bikin TOD baru lagi di daerah-daerah. Harapannya apa? Harapannya itu agar orang ya yang berlokasi di sini, yang ingin ke sini atau ke sini itu menggunakan transportasi publik gitu ya, terkoneksi gitu. Jadi nggak menggunakan mobil atau menggunakan motor gitu ya. Jadi mereka menggunakan tapi agak lama juga ya untuk dia MRT-nya itu. Jadi sekarang masih dilayani Transjakarta ya, menggunakan jalur busway itu. Nah ini titik-titik ini sebenarnya ada yang di luar gini. Jadi diharapkan yang di dalam satu radius ini menggunakan kemana-mana jalan kaki gitu ya sebenarnya konsepnya. Makanya itu perlu seperti walkability ya. Jadi ada kawasan yang kalau fasenya si ini presiden gubernur sebelumnya itu dia membuat trotoar yang lebar-lebar gitu ya, atau jalan sepeda gitu ya. Tujuannya sebenarnya untuk bukannya orang ini berjalan kaki dari Jaksel ke ini ya, Jaksel ke mana Monas gitu ya, atau bersepeda dari Depok ke Monas. Tujuannya bukan itu. Tapi walkability itu tujuannya trotoar yang luas dan sepeda itu biar orang misalnya dari Lebak Bulus itu naik LRT atau MRT, nanti dia misalnya turun di area misalnya di Dukuh gitu ya, turun terus nanti dia ke lokasi yang tidak dijangkau oleh MRT atau LRT, itu dia menggunakan sepeda. Nah, dia akan bersepeda di area yang berada di luar ini, di luar area yang direncanakan sebagai TOD. Misalnya dia ke sini tinggal bersepeda dari MRT atau itu tinggal berjalan kaki atau bersepeda. Makanya sekarang area yang di luar-luar dari TOD itu dibuat jalur-jalur yang masuk dalam walkability index ya. Jadi kelayakan berjalan kaki ya, trotoarnya luas, terus tempatnya rindang, ada akses tempat duduk segala macam gitu ya. Jadi konsep itu sebenarnya itu yang mau dibangun di Jakarta gitu ya. Walaupun pencapaiannya nggak tahu sekarang seperti apa gitu ya. Tapi tujuannya itu ya. Jadi membuat masyarakat Jakarta itu lebih, kalau dibilang konsep berkelanjutan itu ini ya, kualitas hidupnya lebih baik gitu ya. Jadi bagaimana dia tidak stres di jalan raya, dia mau ke kantor dia tinggal naik LRT seperti di Singapura gitu ya. Kalau di luar jangkauan LRT dia tinggal mengeluarkan sepeda lipatnya, tinggal sepedahan gitu ya. Kalau panas ya disediakan pohon segala macam gitu ya. Terus kalau dia mau makan gitu bisa di lokasi parkir gitu ya, di daerah TOD itu disiapkan shelter-shelter untuk tempat makan gitu ya. Jadi manusianya itu lebih banyak di dalam ruang publik daripada di dalam mobil gitu ya. Itu tujuan yang TOD yang di Jakarta gitu ya. Karena konsep setiap kota itu beda. Kalau kita lihat konsep yang di Brasil itu apa, Caruba ya, Coritiba ya kalau nggak salah. Dia mengoneksinya pakai bis. Jadi itu untuk menurunkan penduduk jumlah pemakaian kendaraan dia pakai bis ya, bis yang seperti kereta gitu ya, yang gandeng-gandeng gitu ya. Dan itu semua jalan
tersedia dengan BRT itu ya. Konsepnya seperti itu. Sekarang Transjakarta ya. Kalau di sama juga di Denmark gitu ya. Kalau dilihat di Denmark itu kota yang ramah pejalan kaki, sama ya di Belanda itu kan orang bersepeda gitu ya, lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, dan itu meningkatkan kualitas hidup ini ya, manusia, penduduk di kota itu ya. Jadi bagaimana kalau dulu di Balikpapan kita kualitas hidupnya paling bagus gitu ya, harapannya sekarang juga bagus juga gitu ya, dengan tantangan penambahan penduduk yang lebih besar gitu ya sekarang, dengan secara drastis maksudnya. Suatu kota tumbuhnya itu periodenya 10 tahun, 20 tahun gitu ya, penduduknya berlipat-lipatnya. Tapi kalau di Balikpapan ini kayaknya nggak nyampe 5 tahun ini. Penduduknya berlipat-lipatnya itu nggak nyampe 5 tahun. Nah itu, jadi harapannya nanti kita bisa paham gitu ya, mampu menjelaskan terkait terkait konsep TOD, bagaimana sih konsep TOD itu kalau diterapkan dan apa saja yang ada di sana. Oke, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perkembangan setiap kota, khusus kota-kota metropolis di Indonesia, sedang menerapkan sistem TOD ya. Jadi pengelola Transjakarta di Jakarta itu menjadi ini ya, sekarang konsultan untuk kota-kota lainnya di Indonesia ya. Yang udah cukup bagus itu menggunakan konsep TOD dan berbasis BIS itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu dari Semarang mau ke kota-kota pedesaannya itu udah ada bis trans Jateng namanya, warnanya merah gitu ya. Bisa mirip kayak bis-bisnya Transjakarta, tapi dia lebih kecil dan lebih ramping gitu ya. Jadi kalau saya juga perhatikan bisnya kenapa kok lebih pipih gitu ya, tapi tinggi gitu ya. Oh ternyata dia tujuannya agar bisa masuk ke jalan-jalan arteri yang kecil-kecil gitu ya. Nah itu jadi Jateng itu untuk transportasi publiknya udah cukup bagus ya. Misalnya mau naik itu bisa koneksi antar kota-kota kecil di satelit yang ada di Semarang, misalnya ke Kudus, ke Kendal, itu bisa pakai Trans Semarang. Kemudian potensi perkembangan TOD di Kota Balikpapan sangat besar gitu ya. Jadi kita arsitektur Balikpapan paling nggak dikasih materi materi kuliah terkait TOD, biar nanti misalnya kalian berapa tahun ke depan ada pengembangan terkait TOD gitu ya, kalian punya wawasan atau pemahaman terkait TOD itu lebih dulu gitu ya, misalnya daripada yang sesama lulusan dari kalian, yang angkatannya bebarengan dengan kalian. Kemudian konsep ini dapat menggabungkan koneksi antar kota satelit gitu ya. Ya, jadi tujuannya TOD itu agar kota Balikpapan itu bisa terkoneksi ke Penajam. Tritip itu saya sebut kota ya, atau Karyango itu saya sebut kota ya. Dia kota satelit karena di sana udah memiliki kelengkapan seperti pemukiman, permukiman sendiri, terus balai kesehatan sendiri kayak Puskesmas, sekarang kan lengkap ya dari tiap kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar Balikpapan. Nah, itu bisa dikoneksikan dalam bentuk untuk TOD dan transportasinya berbasis massal gitu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau didiskusikan terkait TOD? Nanti di pertemuan lanjutannya kita membahas terkait TOD itu apa gitu ya, secara teori, dan tadi secara peraturan yang udah ada itu apa gitu ya, yang untuk mendukung konsep TOD ini. Oke, ada yang mau didiskusikan? Saya screen capture dulu ya untuk absensi ya. Oke. Oke ya.